Saya mendapatkan pertanyaan yang luar biasa dari subscriber di channel Tirta Musitama ini, yaitu apakah kalau kita meneliti tentang perang, kita harus pergi ke medan perang itu? Nah, kira-kira gimana ya? Nah, oke. Selamat datang di channel Tirta Mursitama bersama saya, Profesor Tirta Mursitama. Di channel ini, kita semua akan membahas tentang tips sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, terima kasih yang sudah subscribe ya, yang belum silahkan ya subscribe sekarang. Nah, berawal dari apa yang saya sampaikan di depan tadi ya, itu tertrigger sebenarnya ya, ini ada yang bertanya seperti ini, penelitian tentang perang, apakah kita harus pergi ke medan perang? Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Menurut teman-teman gimana? Analoginya sama juga, kalau misalnya penelitian tentang bencana gitu, apakah kita harus pergi ke tempat bencana tersebut? Nah, tentu untuk sebagian peneliti yang profesional ya, para peneliti-peneliti yang memang sudah terlatih, yang memang sudah pekerjaannya ya profesinya peneliti, tentu akan ke sana. Ya kan banyak yang meneliti tentang misalnya bencana alam ya, tentang mungkin gunung berapi, gunung meletus, longsor dan segala macam. Mereka punya meneliti tentang teknologinya ya, bagaimana mengatasinya, mengantisipasinya, mitigasinya itu pasti ke sana. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kalau kalian ini hanya masih ya, masih S1 tentu tidak perlu sampai ke sana, ya kan? Tidak perlu sampai misalnya mau meneliti tentang perang ya, ini pertanyaannya karena saya waktu itu posting video tentang, invasi Rusia ke Ukraina. Oh ini kayaknya subscriber ini mau meneliti tentang itu gitu, apakah perlu ke sana gitu ya. Nah nah saya ingin sebelum saya menjawab, saya ingin katakan bahwa memang betul, tema judul skripsi itu memang sebaiknya mengambil terinspirasi dari fenomena di dunia nyata. Kenapa? Karena ada relevansinya, bagaimana caranya, bagaimana ada manfaatnya penelitian kita itu untuk kebaikan manusia, kebaikan proses bisnis, kesejahteraan umat manusia gitu ya. Kalau ada, atau perbaikan, kebijakan, negara atau pemerintah itu banyak sekali gitu ya. Intinya adalah bagaimana penelitian itu bermanfaat, tidak hanya sekedar, menjadi bagian dari artikel ilmiah, ya di jurnal-jurnal, di buku-buku, disimpan di perpustakaan, di lemari gitu ya, terus selesai. Enggak, bukan seperti itu. Makanya di sini ada aspek dari relevansi, penelitian untuk pengembangan masyarakat. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, saya ingin katakan ada beberapa hal. Yang pertama, penelitian itu disesuaikan dengan tingkatannya. Kaitannya dengan apa? Tadi saya katakan kalau para pejuang skripsi kan, menyelesaikan skripsi kan S1 ya, tentu beda dengan yang S2 maupun S3. Jangan terlalu muluk-muluk. Kalau S1 diselesaikan sesuai dengan tingkatannya S1 gitu, skripsi gitu ya. Kalau S2 ya harus lebih meningkat dibandingkan skripsi ke tesis ke S2. Nah, yang ke S3, nah lebih sophisticated lagi, lebih keren lagi, mungkin lebih rumit, lebih detail lagi gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya, kalau memang terkait dengan hal sifatnya ke medan perang kah, ke tempat yang membahayakan kah, kalau untuk S3 itu bisa saja dilakukan, gitu ya. Tentu ya sudah lolos dengan uji etik, udah lolos dari supervisor atau dari promotor, ada funding-nya ya, yang mensponsori ke sana, itu misalnya seperti itu ya. Tapi kalau tidak, ngapain gitu ya Anda S1, kalian S1 mau meneliti tentang Rusia Ukraina, mau ke sana. Kayaknya hal yang kurang pas ya, nggak tepat gitu. Apalagi tadi ada pertanyaan, apakah saya harus ke sana, kemudian saya nanti mengedarkan kuesioner kepada prajuritnya gitu. Wah, kan nggak begitu juga ya. Boro-boro mereka mau mengisi kuesionernya, kan mereka lagi berperang gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Yang pertama ya, sesuaikan dengan tingkatan, penelitian kita atau strata pendidikan kita, kebutuhannya apa. Yang kedua adalah penelitian itu tidak boleh membahayakan diri peneliti atau orang lain, ya narasumbernya kah, atau respondennya kah, nggak boleh gitu. Karena ini sesuai dengan, tadi saya sampaikan ya, lolos uji etik ya. Uji etik riset itu salah satunya tidak boleh mengganggu, tidak boleh membahayakan kesehatan ya, nyawa orang lain atau juga termasuk nyawanya peneliti. Nah, kalau pergi ke medan perang, ya kalau kita bukannya ikut berperang, kita hanya melihat gitu, observasi apa ya nanti
tidak membahayakan kita. Nah, itu kan membahayakan kita. Nah, itu yang harus diperhatikan juga, ya. Jadi tidak perlu, kalau perang apakah perlu ke sana? Nggak perlu dong, ya kan. Nah, kalau bencana apakah perlu ke sana? Nah, sebaiknya ya kalau pas bencana-bencana terjadi, ya jangan ke sana gitu ya. Nah, ini khususnya untuk anak-anak S1. Nah, untuk itu bagaimana? Nah, saya menyarankan masih tetap bisa ya, topik penelitian kalian tentang perang, tentang Rusia Ukraina ya, yang sekitar, 2 bulan ini juga belum jelas ini ujung pangkalnya kemana gitu, selesai juga belum tahu gitu. Kita bisa ya menggunakan teknik ya triangulasi data. Kita mencari data dari berbagai macam sumber, ya tidak harus data primernya ya semata-mata dari prajurit yang berperang itu. Tapi bisakah kita melihat, data-data informasi, menggali dari data informasi itu dari sumber-sumber misalnya, website, terpercaya ya. Mungkin ada, reporter-reporter dari website itu atau reporter dari kantor berita, ya itu yang memang ada di sana, yang menuliskan laporan-laporannya. Nah, jadi kita mengutip laporan-laporan dari sumber terpercaya yang terjun di sana. Ya, biasanya kan para wartawan perang gitu ya di sana, itu salah satunya. Nah, memang kemudian, belum tentu ya data yang diperoleh dari triangulasi tadi itu sesuai betul dengan yang kita mau ya, kecuali, eee, kalau memang kebetulan atau pas gitu ya, pertanyaannya itu, sesuai dengan mungkin pertanyaan yang diajukan oleh reporternya itu, atau yang menulis website atau blognya itu, bisa jadi gitu ya. Nah, ini contohnya ya, bagaimana kemudian caranya. Nah, selain itu kita juga bisa mencari dari artikel-artikel jurnal atau buku, kemudian dilihat ya, ada dengan sosmed juga ya, sosmed yang terpercaya juga ya. Nah, kita lakukan triangulasi dari berbagai sumber data. Nah, dengan demikian tetap bisa ya, bisa, mendapatkan esensi dari mungkin ya situasi perang, apa dampak perang atau penyebab perang. Nah, sekali lagi itu juga tergantung ya kepada topik spesifiknya apa, ya, apakah memang kita, peneliti harus ke sana melihat, kerusakan bangunannya, kerusakan kotanya, kerusakan negaranya, apakah seperti itu? Apakah tidak bisa kalau kita melihat dari sumber-sumber ya, image-image yang ada gitu ya, yang ada di sosial media atau di website atau mungkin bisa lihat dari image-nya Google gitu, misalnya, ini contoh saja ya. Nah, untuk itu saya ingin menegaskan bahwa, eee apakah perlu pergi ke medan perang juga kalau kita ingin meneliti perang? Tidak demikian halnya. Ya, jadi kita bisa menggunakan sumber-sumber lain yang juga memahami dan bisa dapat dipercaya. Ya, itu, yang bisa saya sampaikan ya kepada teman-teman semuanya. Sehingga kalau mau meneliti tentang topik-topik yang kemudian, apa namanya, sensitif ya, atau topik-topik yang kemudian membuat kita terancam atau kita sulit masuk ke situ secara langsung, ya tentu kita bisa menggunakan data-data dari pihak ketiga atau data-data sekunder ya. Nah ini ya, jadi teman-teman, harus tahu khususnya untuk S1 cukup ya, usahakan kalau memang topik spesifiknya itu, tentang perang tapi jangan ya, nggak perlu sampai harus ke medan perang. Nah apanya gitu ya. Nah, itu menjadi penting, ya. Saat ini ya, saat video ini dibuat saya juga, sedang apa namanya, mensupervisi ya, mendiskusikan dengan beberapa, mahasiswa saya yang berniat melakukan penelitian ya terkait dengan, invasi Rusia dan Ukraina. Nah, ini saya juga sarankan, ya pasti menggunakan data-data sekunder gitu, bukan berarti data-data primer yang kalian memang harus ke sana, nggak begitu kan. Nah, bukan berarti dengan menggunakan berbagai data dan berbagai sumber itu, hasilnya jelek, belum tentu ya, bisa jadi itu juga hasilnya baik atau bagus sekali. Nah, demikian, yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ya subscribe, juga follow media sosial saya. Kalau kalian, melihat video ini bernilai, ada manfaatnya silahkan tekan tombol like. Terima kasih banyak, sukses ya buat penelitian-penelitian kalian. Sampai ketemu lagi dan juga jangan lupa ya lihat video-video saya yang lain. Terima kasih, sukses buat kalian semua. Jangan lupa bahagia.